Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak cucu Aki dimanapun berada, kita masih berputar sekitar obrolan stunting. Sudah hampir 10 episode. Memang isu sentral sekarang ini ya, dan itu adalah penting karena kita jangan sampai lost generation atau kehilangan generasi karena stunting. Padahal kita punya cita-cita akan menggapai generasi emas 100 tahun pasca kemerdekaan, yaitu pada tahun 2045. Masih studi kasus dari Kabupaten Garut, Kabupaten Dodol, Pak Yayan, Kepala Dinas DP3 AKB selanjutnya menceritakan bahwa yang pertama adalah memonitor TOS. Jadi setelah dibuatkan begitu, diadakan atau disusun aplikasi Sibanggaling atau sistem informasi pembangunan keluarga secara ngeling katanya. Di dalamnya memuat balita stunting by name by address. Hasil penelusuran di tingkat kecamatan dan desa. Juga selain data balitanya juga data sasaran keluarga berisiko stunting. Nah, ini penting untuk preventif atau penjagaan ya sebelum terjadi. Kemudian Aki diskusi juga dengan salah seorang Sri Kandi KB di Kabupaten Garut. Ibu Susu. Kenapa Ki disebut Ibu Susu? Singkatan itu, Susu itu Susi Susanti. Siapa beliau? Beliau adalah Ketua Forum Pos KB Garut. Jadi di Jawa Barat ini kan ada Forum Pos KB tingkat Jawa Barat sebagai DPP-nya. Kemudian ada Forum Pos KB tingkat kabupaten, Forum Pos KB tingkat kecamatan. Jumlahnya dulu zaman Aki itu Pos KB di Jawa Barat ini ada 7.500-an. Jadi kalau beli batik tiap tahun kurang lebih 8.000. Karena selain Pos KB-nya juga pengurusnya juga suka ada yang minta. ya banyaklah yang minta itu karena menjadi kebanggaan. Nah, Ibu Susanti sebagai Ketua Forum Pos KB Kabupaten Garut katanya menuturkan operasionalnya seperti ini, Ki. Yang pertama, melaksanakan T atau temuan anak yang timbangannya itu ada 3, jadi ditemukan dulu, ditimbang semua anak itu. 1, timbangannya sesuai dengan umur atau tidak. Ya tentu yang sesuai, yang tidak sesuai, dan yang di bawah rata-rata. Nah ini kan setelah berat badannya ditimbang, tinggi badannya diukur, itu adalah menentukan status. Karena ini yang mengukurnya, yang menimbangnya adalah tim ahli. Gabungan ya, dari puskesmasnya ada, dari pemerintahnya ada, dari PKK-nya ada, dari KB-nya juga ada.
Di mana Ki? Nah, ini di berbagai tempat yang berkumpulnya atau yang banyak anak-anak berkumpul gitu. Yang pertama adalah pasti di Posyandu. Di Posyandu dengan penggerakan yang sedemikian rupa supaya mereka esnya atau sasarannya itu berhasil digiring ke Posyandu. Itu satu. Yang kedua di Puskesmas. Tentu saja di Puskesmas biasa balita ditimbang dan lain sebagainya itu sudah menjadi rutin atau hal yang biasa. Kemudian di mana lagi Ki? Di TK atau di PAUD atau di Kober gitu. Kalau TK sudah begitu tinggi, tapi itu disebut bahwa di mana tempur berkumpulnya. Ada di kelompok belajar, ada di mana lagi di PAUD dan sebagainya. Juga tentu saja adalah di perkumpulan-perkumpulan pesantren Islam yang diniyah itu diniyah ya sebelum pokoknya yang semua yang ada termasuk di BKB. Jadi kalau ada pertemuan BKB langsung ditimbang, dicarikan. Nah, bila ada ketemu nih si anak stunting langsung diobati. Dari manapun dia sumbernya diobati, dirujuk, diperintahkan, diwajibkan kepada semua instalasi kesehatan atau perorangan. Ya, ada rujukan itu ke Posyandu kalau ditemukannya misalnya di PAUD gitu. Ada yang ke Puskesmas, ada yang ke perawat, ada yang ke dokter. Itu kata Ibu Susanti. Jadi harus diterima. Dan ini soal pembiayaan dan lain sebagainya itu sudah menjadi tanggung jawabnya instalasi kesehatan itu. Aki ngomongnya rada keliru. Nah, selain daripada anaknya diobati, kemudian orang tuanya juga diberi penyuluhan, diberi makanan tambahan untuk balita tersebut. Kemudian disayangi. Tentu saja katanya disayanginya adalah sepanjang si balita itu belum lepas dari stunting. Dipantau, dimonitor, disayangi. Aduh, ini luar biasa ya. Jadi mungkin nanti itu salah satu tugas dari TPK itu ya. Ya kalau yang dari kita tim pendamping keluarga. Nah, itulah proses-proses di bawah. Setelah itu tentu laporan-laporan ini dilaporkan kepada yang tadi disebut aplikasi di tingkat kabupaten itu. Begitu kira-kira perkembangan dan situasi di Kabupaten Garut. Mungkin di kabupaten lain juga sama, tapi Aki yang telah temukan ada versi Jamanis dan ada versi Kabupaten Garut. Cukup itu saja dulu dari Aki. Yang penting bahwa kita jangan lolos dari pengamatan dan pengobatan tentang stunting ini. Ya. Ya, jadi Aki ingat ya. Mari sama-sama menjaga keturunan agar anak cucu hidupnya lebih maju. Kan gitu? Ciptakan generasi pintar, soleh dan ada lupa lagi ya. Itu sudah disampaikan di episode 38, 39 dan 40. Silahkan dilihat kembali. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.